Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hotma Nebaho, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan NIM 2414461441. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7F SMP Santa Maria Tarutung. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kurang semangat dulu. Berdiri dulu, kurang semangat dulu belajar ini. Dah, kami bilang nanti selamat pagi, kalian mengatakan nanti pagi semangat. Baru ditanya nanti apa kabar? Luar biasa. Seperti itu ya. Kita ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, tangan dulu. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, silakan dulu rapikan mejanya. Ada sampah di bawah kursinya atau meja dirapikan dulu. Cepat, jangan ada sampah di bawah mejanya, dirapikan, dibawa ke tempat sampah. Dan sudah rapi, sudah? Sudah? Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Berapa jumlah satu kelas? Hadir semua? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Aku buka kita. Oke, Agustinus, silakan maju depan, Bang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dalam waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai warga negara yang baik, kita harus bernyanyi dulu lagu wajib nasional. Lagunya Satu Nusa. Tahu itu semua? Tahu? Ada di sini, ada di sebuah liriknya. Ya, silakan berdiri dulu biar kita lebih semangat. Ya. Atau bisa ada yang minta ke depan? Ada sekolah? Atau bisa ya? Oke. Satu Nusa, satu bangsa. 1, 2, 3 ya. Semangat. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Semangat. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tunjuk tangan. Begita berdiri. Apa Begita? Cerita fantasi. Oke, coba Regina. Cerita fantasi itu apa, Regina? Berdiri dulu apa? Oke, cerita fantasi itu berarti cerita yang bersifat fiktif atau belaka. Berarti masih ingat semua materi minggu lalu ya? Dan masih ingat semua kan? Oke, sekarang sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita melakukan kesepakatan. Kesepakatan apa itu, Miss? Kesepakatan selama kita belajar nantinya. Siapa yang bisa membuat kesepakatan? Berdiri siapa? Siapa? Aktif dalam? Coba dulu di sini ya. Kesepakatan. Apa materi nomor 1? Aktif dalam pembelajaran. Yang kedua siapa yang bisa membuat? Silakan langsung apa? Oke, aktif dalam kerja kelompok. Oke, baik. Dari yang kedua ini ada lagi yang menambahkan? Ada? Ada sudah pas? Pas? Berarti kesepakatan kita selama belajar nanti. Berarti yang pertama ada apa? Aktif dalam pembelajaran. Yang kedua? Aktif dalam kerja kelompok. Oke, semuanya setuju ya? Sepakat ya? Oke, baik. Kita masuklah ke materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum dijelaskan, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan. Yaitu ada apa aja, Miss? Oke, di sini ada 3. Coba dulu sama-sama membaca tujuan pembelajaran itu ada berapa? Yang pertama apa? Mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur yang dibaca atau dilihat. Yang kedua? Mengidentifikasi struktur teks prosedur, tujuan pemahaman teks prosedur. Yang ketiga? Mengidentifikasi kaidah pembahasan dalam teks prosedur. Nah, di sini kan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang bagaimana itu nanti? Di sini Miss akan memberikan kalian sebuah tayangan video. Silakan nanti kalian amati. Dari situ nanti ada discussion nanti pertanyaan. Silakan nanti diamati ya. Silakan didengar.
baik, kalian sudah menonton video yang sayangkan. Dari video itu ada nanti pertanyaan bisa dijawab kepada kalian. Pertanyaan itu apa, Miss? Pertanyaan itu yang pertama ini. Oke, berdasarkan video, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Setelah kalian menonton video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Coba berdiri, Diandra. Apa, Diandra? Oke, cara membuat layang-layang. Ada yang lain? Informasi apa? Berdiri, kita apa? Ada alat yang digunakan seperti ada lagi? Ada. Oke, yang kedua, pernah kalian mencoba melakukan sesuatu seperti membuat makanan, membuat kerajinan tangan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu? Pernah kalian melakukan sesuatu, misalnya membuat kue, membuat nasi goreng, atau yang pernah? Misal, pernah misal? Membuat apa misal? Membuat kerajaan siapa lagi? Jane, apa Jane? Memasak, digoreng siapa lagi? Aurelia pernah? Ngapain buat seperti itu? Cara memasak mie. Oke, baik. Dari semua cara teman-teman itu, ada hal yang dilakukan atau tidak? Misalnya si Jane yang memasak mie goreng, ada tidak prosedur apa yang melakukan Jane? Nah, ada. Nah, bagaimana kalau langkah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan panduannya? Apa yang terjadi? Berarti tujuan dari prosedur itu tidak tercapai. Setelah itu dilakukan, apa ada langkah yang dilakukan? Ada misalnya mandi dulu, sikat gigi, kemudian sarapan, seperti itu. Nah, kalau yang dilakukan seperti itu, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang test prosedur. Tentang apa? Test prosedur. Nah, apa itu test prosedur? Nah, silakan dicoba baca dulu. Karena apa itu test prosedur? Tujuannya apa? Nah, test prosedur berarti berisi langkah atau tahapan sistematis. Tadi kalau kalian pernah membuat nasi goreng, contohnya, yang apa langkah cara membuat nasi goreng? Misalnya iris, misalnya kemudian panaskan minyak, kemudian masukkan kuali, kemudian lagi hidupkan kompor. Nah, urutan itu nanti ada tujuannya. Nah, apa tujuannya? Misalnya lihat cara memasak nasi goreng. Apa tujuannya? Kalau disebut cara memasak nasi goreng, tujuannya apa berarti? Membuat nasi goreng. Kalau misalnya disebut cara memasak kue bolu, apa tujuannya? Membuat kue bolu. Misalnya cara membuat apa meja, apa tujuannya? Untuk membuat apa meja. Oke, baik. Kemudian setelah pengertian, kita masuk ke ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri dari teks prosedur? Yang pertama, arti pertanyaan dari dulu yang pertama itu. Oke, penjelasan ada secara berurutan itu jelaskan disusun secara berurutan. Misalnya kalau kalian bisa memasak nasi, yang pertama dilakukan itu apa? Apa yang pertama? Mencuci beras. Yang kedua apa? Setelah itu berarti masukkan dulu airnya kan, dari diukur. Ukurnya dari mana? Mungkin setengah dari jarak lagi. Nah, itu. Berarti akan diukur yang pertama dan yang terakhir supaya tercapai bagaimana cara kalian memasak nasi. Semua langkah itu dulu dari A sampai Z. Jangan lupa jangan harus dengan sistematis. Nah, yang kedua, apa yang kedua sampai dari misal? Ini kata misal. Ada yang lucu. Ada misal. Oke, kata kerja ibarat itu dibuat. Kata kerja ibarat itu adalah kata perintah. Contohnya apa? Masukkanlah air ke dalam gelas. Di mana itu yang kata perintah adalah masukkanlah atau simpanlah di dalam lemari es. Apa yang perintah di situ? Simpanlah. Nah, kemudian potonglah. Nah, itu juga salah satu contoh kalimat perintah. Jelas di sini? Jelas atau yang paham? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ciri-ciri yang selanjutnya. Yang ketiga, silakan baca Agus. Apa yang ketiga? Temporal. Oke, konjungsi temporal. Apa konjungsi itu? Konjungsi itu artinya kata penghubung. Kata penghubung bagaimana nih? Contohnya di situ. Kemudian contoh kalimatnya, masukkanlah air ke dalam gelas. Kemudian masukkanlah ke dalam botol. Nah, kata kemudian itu dikatakan dengan kata konjungsi temporal. Atau setelah kamu memasak nasi, lalu kamu ambil nasi. Nah, kata lalu itu dikatakan dengan konjungsi temporal. Atau ada di sini disebut satu dulu kalimat konjungsi temporal. Siapa yang menggunakan kalimat ini? Kalian bisa. Kalau misalnya bisa menggunakan konjungsi temporal yang ini. Kata yang tadi, kata yang disebut. Misalnya, tuangkan minyak, lalu tumis bawang. Mana konjungsi temporalnya? Ada kata lalu. Di sini kata contoh. Kemudian lalu setelah itu bisa. Satu kalimat saja. Jadi bisa. Coba jadi kok. Coba kata aja. Oke, masukkan bawang lalu tumis sama. Di mana di situ konjungsi temporalnya? Ada kata lagi. Dia bisa apa? Oke, masukkan kopi kemudian lalu tuangkan air panas. Mana di sini konjungsi temporal? Lalu oke, sampai di sini konjungsi temporal paham? Oke, lanjut nomor 4. Apa nomor 4? Silakan baca dulu sih. Gitu. Nah, kita teks prosedur. Kalau kita membuat apa yang harus ada tujuan ini kita capai. Contohnya bagaimana? Seperti sudah misalkan tadi, cara membuat nasi goreng. Tujuannya apa? Membuat nasi goreng. Kemudian cara melakukan perbaikan bola voli contoh. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Langkah melakukan perbaikan bola voli atau cara memasak air panas. Contohnya apa tujuannya? Berarti untuk memasak air panas. Oke. Dari ini ciri-ciri umumnya ada yang mengerti dan topik tadi. Ada apa? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Seperti kemudian lalu setelah itu yang terakhir? Oke, kita lanjut. Setelah ciri-ciri ada struktur dalam teks prosedur. Ada apa? Ada struktur dalam teks prosedur. Yang pertama apa itu? Apa itu tujuan? Yang kedua? Oke, ini sama seperti yang katakan. Tujuannya adalah cara membuat nasi goreng. Tujuannya itu membuat nasi goreng. Di situ paham ya? Di situ strukturnya ya. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Bagaimana? Struktur teks prosedur 1 2 3 ya. Satu tujuan. Nanti yang pertama tujuan. Oke, apa struktur yang kedua? Yang kedua apa? Bahan dan alat. Nah, setiap teks prosedur yang kita lakukan tentunya ada bahan dan alat yang kita gunakan. Tadi kalau misalnya mau memasak mie goreng, ada tidak bahan yang kita gunakan? Apa yang kita gunakan? Bahannya apa? Minta apa lagi? Minyak apa lagi? Bawang apa lagi? Sayur apa lagi? Dari cabai. Nah, itu bahan-bahannya kalau membuat sesuatu atau memasak sesuatu. Kemudian alatnya apa yang memasak mie goreng? Gula apa lagi? Kompor apa lagi? Panci apa lagi? Pisau atau sendok dan sebagainya. Nah, di sini pada kali ini apa bahan yang digunakan saat melakukan langkah tersebut? Nah, kalau kalian misalnya membuat kue bolu, apa bahan yang digunakan? Apa katanya? Tepung apa lagi? Gula apa lagi? Mentega apa lagi? Telur apa lagi? Apa lagi? Kurang makanan. Nah, kalian yang digunakan apa? Mixer apa lagi? Apa? Apa lagi? Sop gula apa lagi? Apa lagi? Kalau kamu buat gula lagi? Apa? Oke, kemudian lagi? Sendok. Oke, masih banyak. Nah, berbeda juga. Itu tergantung apa langkah yang dalam waktu tergantung membuat sesuatu berbeda ya. Berbeda bahan alat yang kita gunakan. Jangan kita misalnya membuat kue bolu, apa yang kita gunakan? Bangis. Itu kenapa? Ada berapa sesuai dengan oke, yang kalian lakukan langkah yang kalian lakukan. Oke, yang ketiga, apa yang ketiga? Langkah-langkah. Nah, di sinilah yang paling penting dalam teks prosedur. Ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Berarti tahapan inti yang kita lakukan. Nah, coba dulu deh. Ciri ini dari mana? Apa yang berbeda? Coba sini lagi. Menurut coba dulu pernah kamu masak goreng? Pernah. Coba dulu apa langkah kamu masak goreng itu? Yang pertama, dua apa? Membuka kuncinya, kemudian memanaskan air. Yang ketiga, ya masukkan air terus. Memasukkan bumbunya. Berarti ini enggak ada yang sama bawangnya. Jadi dulu berapa? Jadi ada itu masukkan minyak. Jadi deh. Mungkin seperti itu. Jadi beda lagi. Nah, orang kan lain dengan buka bungkus, masukkan air, masukkan minyak. Itu yang dikatakan langkah-langkah dalam teks prosedur. Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan teks prosedur. Di sini ada contoh yang menggunakan kata berarti. Contoh apa? Pertama, masukkan misalnya minyak atau pertama iris bumbunya seperti itu. Iris bumbu, masukkan bumbunya. Atau yang kedua, iris bawangnya seperti itu. Paham di sini? Nanti, dah. Kemudian struktur
Ada di bawah tutup dan di sini. Ada apa? Apa yang pertama? Yang kedua, bahan dan alat. Nah, itu tugas apa yang pertama? Yang kedua. Yang ketiga. Oke, langkah di sini ya. Kemudian setelah kita masuk apa itu? Kita masuk ke gaya tugas. Nah, kira-kira di dalam teks tersebut itu bahasa dan bagaimana saja yang dilakukan? Yang pertama, kata kerja imperatif. Apa kata kerja imperatif? Kata perintah. Contohnya apa berarti? Aduklah, kemudian potonglah, campurkan dan lain sebagainya. Namanya kita berarti menyuruh. Nah, kemudian kedua apa? Menjurus pengkoran itu kata penghubung ada kata-kata. Kemudian selanjutnya setelah itu berikutnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang ketiga ada tiga. Ada kalimat larangan memberi anjuran atau peringatan dalam proses contohnya apa? Sebaiknya menggunakan sarung tangan, jangan menyentuh kabel dengan tangan basah. Mana di sini ada kata saran, ada kata sebaiknya. Nah, kemudian mana jangan larangan ada kata jangan. Di sini misalnya jangan menyimpan air di dalam kulkas selama berjam-jamnya. Mana di sini ada kata larangan ada kata jangan. Oke, apa di sini? Mengerti? Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Oke, baik. Oke, ada pertanyaan kita masuk ke LKPD. Nanti kita berdasarkan kelompok. Nah, di sini nanti memberi ke sebuah video apa? Video prosedur. Nanti kalau bahasa kelompok ya, nanti ada pertanyaan itu kalian jangan di kertas dan sudah dibagikan. Bisa ya? Bisa lihat pertanyaan kita kelompok dari mana? Nanti dalam kerja kelompok. Oke, baik, saya video. Kita di sini. Ada bagus. Ayo bagus. Oke, ini nanti saya bikin kertasnya. Ini nanti tuliskan nama kelompoknya, kelompok apa? Bukan nama sendiri. Saya kelompok satu, ada kelompok dengan bebas. Kemudian terakhir kelompok berapa? 7. Begitu ya. Nah, tadi nanti saya dulu ini masing-masing harus aktif. Jangan ada yang duduk diam. Kalau kamu ibadah semuanya, karena kita tujuh ini. Oke, silakan dia berbeda-bedanya. Saya putar di sini ya. Semua memperhatikan. Nanti setelah menonton video, ada pertanyaan silakan. Kalau kita akan segera cerita ini adalah sosial itu bagaimana saya akan memasak juga yang berbeda dari dua orang. Baik, saya membuat kali ini saya membuat namun untuk kali ini kita akan pakai yang seperti ini menggunakan emas. Supaya nanti saya akan menjadi ada kebutuhan sisinya. Kita tanya ada lengkapnya. Kamu yang ngomong seperti ini dengan bagian dagingnya karena kita akan bagian dagingnya. Jadi kita buat seperti ini, seperti itu ya. Saya mau menggunakan dengan sesuatu yang bisa campur ya. Ini sering menggunakan saat ini bisa dipakai campur. Dan saat ini kita menyelesaikan makanan tradisional khususnya ini dan lainnya. Untuk kita kita bersihkan untuk menghindari kemudian diberikan ini saya potong sekali lagi. Setelah itu kita potong saja. Jadi kami untuk dimasukkan di bahan fresh dan setelah itu bersihkan kita bumbu saya sudah disediakan. Ada tangan, kemudian kulit jahe sedikit kencur, jadi tipis karena saya tidak menggunakan asam juga di sini. Misalnya kalau kita kasih bantu dengan hal bawang dari sini, bisa saya menggunakan hal ya. Setelah itu dikeras, lalu kita masukkan di sini ya dari sini. Supaya proses olahan ikan ini berjalan sambil kita menyiapkan bahan bumbu. Kemudian kita akan ada kalau kemudian kita potong sebagai santai seperti bunyi jahe, cabai ada lemahnya ini kita lihat dulu setelah bumbu bawang ini saya sambil tes. Selanjutnya ini kita sudah siap santai, poin bawang yang bahannya bawang putih, kemudian ada yang kita santai, dan bumbu dari bawangnya saat itu cabai dan kita ambil ya. Kemudian kita ini saya gunakan 3 ya, dan bawangnya itu dimasak. Setelah kita kasihkan lanjut, kita bumbu yang lainnya. Jadi sampai habis kita gunakan kacang tadi. Lalu untuk bawang bawang ini kita fresh. Jadi itu kita seperti ini. Untuk bawang merah kita sudah aja lagu ini langsung angkat ya supaya sama proses. Nanti kalau jadi nanti bentar. Langsung kita gunakan bumbu yang ada di sini. Jangan ingat ya, ditonton. Kita akan panas. Nanti ikan yang sudah beres tadi, lalu kita campurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita panas. Sambil ada dengan air panas ya. Jadi yang ini rasanya fresh dan wangi khas dari bumbu-bumbu yang buat kita. Ini yang antara 3 sampai 6 jam. Semakin lama kita semakin enak. Dan yang lainnya sudah sebelum makan dan seperti aku biasanya kalau di makan ya, kalau cara makan biasanya memang ini jadi kamu dengan itu khas banget ya. Jadi rasanya enak banget. Dan rasa dengan kalau bentuknya dan kemudian dari bumbu yang sampai menyatu jadi memang sangat enak sekali. Kita sajikan dulu. Kalau untuk sisa kepala ikannya, nanti bisa kita masak dengan pasti dengan bumbu masak yang khas dari juga. Untuk rasa ini itu dibuat dari pakai ya. Ini yang namanya itu akan resepnya kalau cek konsumsi ya. Jadi teman-teman boleh coba resepnya. Untuk ini yang nanti kita masakan khas sana boleh coba. Dan kita di sini untuk lumayan untuk sayang masakan khas yang enak dari sekitar video ini sudah bermanfaat, kita selalu sampai jumpa di video lain. Oke, ya videonya. Ya kalau di Jepang ikan mentah. Oke, nah berdasarkan video, silakan kolaborasi dengan teman satu kelompokmu berdasarkan pertanyaan ini. Oke, ini pertanyaan kita sudah dibuat nanti pertanyaan. Kalian tinggal mengisi sesuai video yang kalian tadi. Semuanya harus aktif, terang dan terang. Semuanya aktif ya. Jangan ada yang lain dulu. Ayo, ayo. Buka apa ya? Buka dulu. Buka apa? Nah, buka apa? Buka itu satu berarti orang itu bekerja. Dan buka apa? Selalu bisa kerja lagi. Ayo, kita apa? Jangan dia aktif. Dan ya, ada jadi ini. Jangan terlalu berjaga. Ya. Kita ya. Itu. Ini kita sudah jelas yuk. Baru kita lihat macam. Berdasarkan video ya. Berdasarkan video yang tertonton. Enggak apa-apa. Bisa kerja. Dah, kerja. Ada yang semua? Oke, bagus.
Oke, tinggal lagi. Ayo silakan. Semua aktif. Sudah, sudah. Selesai. Kelas 7F. Kelas 7F. Sudah? Sudah? Jack, apa tahu? Ya, itu. Ada interview. Oke, nomor 1 sudah selesai. Nomor lagi, ayo. Nomor 4 sudah selesai. Ayo, sampai begitu. Ayo sudah. Jangan hati. Jangan hati. Dalam kelompok. Sudah. Bisa pakai singkat. Dikit jadi enggak. Nah. Ayo, Bos. Atau sebaiknya ini kalau sedikit aja Pak, seharusnya ada di sini aja. Yang mana sih yang besar? Mana jadi besar besar? Loh ya, tadi kita harapan saya dari apa? Sebaiknya seharusnya ada seperti di sini. Jadi kalau ingat dari apa dia perkara yang besar. Maka itu ya dan dia ada perkara ada di besar. Kasih langsung aja. Sudah? Ayo ayo ayo. Oke, lompat dulu sudah. Lompat tadi sudah. Iya, ayo 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 semangat. Ayo. Ayo ayo cepat. Dua lompatnya sudah selesai. Tiga lompat lagi cepat. Oke, lompat tadi sudah. Lompat tadi sudah. Berarti tinggal lompat pinky belum? Ayo lompat pinky. Ayo cepat. Lompat pinky cepat. Ayo ayo. Ayo lompat pinky semangat. Iya, iya. Sudah, ayo ayo ayo. Sudah? Sudah semua? Oke, saya tanya lompat lagi sudah? Lompat dulu sudah? Lompat dulu sudah? Lompat tak sudah? Oke, ada lompat pinky sudah? Sudah, oke, sudah baik. Nah, cepat kerjakan. Ini soalnya dong, kasih dari depan. Siapa yang bisa melakukan presentasi? Ayo, siapa? Oke, lompat dulu, lompat dulu. Ayo, lompat dulu. Ayo, ayo. Ayo, di sini maju depan. Oke, lompat tangan dan cantik-cantik. Ayo. Oke, semuanya benar, perhatikan. Saat teman kalian maju ke depan, diperhatikan. Kalau ada nanti sarannya atau tanggapan kepada orang itu, nanti ada yang salah nanti, boleh tunjuk tangannya, nanti boleh tunjuk tangannya. Oke, silakan. Ayo perkenalan dulu. Apa ya? Oke, bagus. Oke, silakan. Dari kelompok. Silakan kelompok dulu. Masalahnya jelas. Ayo. Lagi. Oke. Jawabannya. Buat ayo. Berkawan nama saya Matthew. Kasih dulu. Ayo. Yang tidak sedikit, Oke. Oke. Oke, silakan. Berapa video yang kami tonton gitu ya? Ayo. Sekarang. Bila tunggu dulu. Tunggu bagi kalau ada yang salah bisa dikomentari, berikan salah atau benar. Kita akan bahas jelas. Ayo. Oke, lanjut. Oke, dari kelompok dulu. Ada kali memberikan? Apa? Oke, berikan kepada kelompok dulu. Oke. Silakan, kelompok yang mau maju pertanyaan. Kelompok siapa? Ayo. Ayo, silakan. Kelompok siapa? Ini kelompok siapa? Ayo. Oke, jangan perhatian depan. Oke, silakan. Ayo, berikan. Oke, lanjut. Berapa lama sudah? Nah, buat. Ini caranya. Oke, dari kelompok Pinky, ada lagi? Ada? Pas? Oke, dari kelompok Pinky. Oke, dari kelompok ada lagi? Kelompok Kalila. Ayo, maju. Ayo. Apa ini? Ayo, cepat. Oke, silakan. Agus, dulu. Oke, mulai keluar ya, berdua. Oke, ayo.
Oke, dari kelompok pertama di kelompok Naniura. Ada orang yang tepat? Ada? Atau pas? Pas? Atau dari kelompok Naniura? Oke, lanjut. Next kelompok. Silakan. Nanti kita lihat kelompok Pinky. Oke, silakan. Ayo. Silakan lanjut. Siapa anda si cantik dari kelas 7S? Oke, silakan. Ayo, kasih dia. Iya, bagi dua, ini. Oke, silakan naik. Masalahnya ada belakang. Ayo. Next, 1, 2, next. Lagi. Lihat. Lagi. Oke, lanjut. Oke, ada satu untuk kelompok ya. Kelompok ada orang yang kurang? Tak semua. Kalau tak silakan dengan kelompok kita. Oke deh, kelompok terakhir kelompok bertanggung jawab. Silakan mencoba. Oke, siap. Oke, suara. Oke, dengan perhatikan saja. Oke. Oke, baik. Selamat pagi. Gitu. Oke, bukan tolong jawab. Ada orang yang kurang? Ada? Pasti saya. Ada apa? Apa nomor itu? Apa yang dari mana itu? Dari mana itu? Dari mana Agus? Mana yang dari mana Agus? Dari mana? Nomor berapa? Nomor 4. Dah? Dah? Ada lagi? Zero? Jangan gitu. Ada yang tanya lain? Dari ada tanggapan dari Agus. Katanya ada dua, bukan nomor 4. Apa yang nomor pertanyaan? Dari mana Agus? Siapa dari mana Agus? Yang kedua ada mana? Dari mana kalian? Ada cuma itu orang yang buat ya. Ada yang tanya lain? Ada lagi? Ada? Bertanggung jawab. Oke. Baik, semua kelompok sudah maju, ya. Nah sekarang, karena sudah masuk kelompok, silakan berdiri. Jadi ayo, ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, ya. Jadi, ayo, Pak. Dah, siap, Pak. Dah, kita jadi dunia karena sudah selesai pasti lebih semangat lagi nanti, ya. Biar semakin bernyala. Oke? Siap guys, begini? Mau semangat, siap semangat. Siap guys, begini? Oke, kita mau guys begini dulu tepuk semangat ya. Oke, coba ya. Tepuk semangat. Dang, ding, 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 dung, dung, dung. Dang, ding, 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 dung, dung, dung. Semangat. Nah, ini ada yang telat. Apa harus berdiri dulu. Dah, nanti kita semangat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Dang ding ding dung dung dung. Semangat. Oke, semua. Oke, jangan dulu. Nah, sekarang Miss mau melihat dulu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Di sini Miss berikan dulu asesmen. Silakan dijawab. Yang sudah selesai nanti langsung dikumpul ke depan. Dah, ini kalian bagi dua aja, bagi dua ya. Siapa yang nggak dapat nanti? Bagi dua aja ya, bagi dua. Siapa yang tidak dapat? Kita nanti sama Miss ya. Silakan di checklist jawabannya. Ayo dibagi dua aja, bagi dua. Bagi itu kan ada dua kertasnya, dibagi dua aja. Ini kan ada dua ini. Nah, bagi dua yang ini. Ayo silakan. Siapa nggak dapat kertas sama Miss? Ini kan dibagi dua ini. Ini kertas apa? Ya ini. Itu kan kertasnya ada satu lembar listasi kan? Di sini kan ada dua. Ini dibagi dua aja ini karena sama soalnya itu. Bagi dua. Jangan lupa tulis nama. Apa? Oh, enggak maksudnya. Kayak gitu. Ini tak sama ini seperti itu. Oke, silakan. Aku bagi dua aja. Itu aja lah. Ayo. Ayo cepat, ayo. Sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kita ini? Ayo. Apa ini aja, ini aja. Ini aja. Ya, kelasnya. Dua nama kelas, buat namamu. Kelasmu kelas berapa? Kelas 7. Ayo, yang sudah selesai boleh dikumpul. Ayo, silakan dikumpul yang sudah selesai ya. Gampang-gampang ini sebut tugasnya. Dah, kalian sudah? Oke, silakan kumpul depan yang sudah selesai. Silakan yang sudah. Oke, next. Tamam, siapin. Koyoknya dia. Ayo lanjut. Ayo, siapa lagi? Ayo. Sudah ada semua? Sudah? Ayo. Oke, baik. Kalau sudah, silakan duduk di kursinya masing-masing kembali. Duduk yang tenang. Sudah? Ayo. Oke, baik. Sudah semua? Ada yang belum? Ada? Sudah? Oke, sekarang lipat dulu tangannya. Duduk dulu yang lipat tangan.
Ayo, coba skill. Ya skill. Oke, sudah semua ya. Baik, nanti ini Miss cek dulu nanti apakah kalian sudah paham materi yang sudah kita lakukan tadi. Oke ya. Nah sekarang Miss mau memberikan refleksi dulu terhadap belajar kalian hari ini. Setelah Miss mengamati tadi dari pertama sampai sekarang, Miss melihat ada hal yang baik yang kalian lakukan. Apa itu Miss? Tadi saat kalian menonton video, kalian tertib, kalian hening, kalian sangat antusias. Yang kedua, saat kerja kelompok tadi, kalian mematuhi kesepakatan ini. Apa itu? Kalian tadi semua aktif dalam kerja kelompok. Nah hal baik ini Miss sangat apresiasi. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Tapi ada satu tadi yang kurang. Apa itu Miss? Masih ada yang takut untuk berbicara ke depan. Masih ada yang takut untuk bertanya, ya. Dan kalian untuk selanjutnya, kalau untuk bertanya jangan takut ya. Harus percaya diri. Supaya apa? Supaya kalian nanti berani berbicara di depan orang banyak. Bisa ya? Bisa Adeline? Bisa ya? Oke. Nah sekarang kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Kita tadi mempelajari apa? Apa materi kita hari ini? Teks prosedur. Ada berapa kali ciri-ciri teks prosedur? Ada berapa? Ada 4 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada apa? Apa yang pertama? Yang kedua? Oke, yang ketiga? Yang keempat? Ingat kan? Ciri-ciri teks prosedur ada 4. Sekarang kita masuk setelah ciri-ciri ada struktur. Strukturnya ada berapa? Apa itu? Kemudian berarti tadi di umumnya ada 4, strukturnya ada 3. Kemudian setelah strukturnya ada kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, kita simpulkan dulu. Teks prosedur itu tadi apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Kemudian pertama ada ciri umum teks prosedur. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama itu apa? Apa? Iya. Yang kedua? Menggunakan kata kerja imperatif. Yang ketiga? Memakai konstruksi temporal. Yang keempat? Mengandung tujuan yang dikatakan. Oke, udah ingat semua ya? Sudah? Atau ada yang belum ingat sama sekali? Ada? Ada yang belum ingat? Oke, baik. Kalau sudah ingat semuanya dari ciri-ciri, dari strukturnya, kemudian kaidah kebahasaan, ini semua tanya dulu. Setelah kita belajar teks prosedur itu, bagaimana perasaan kalian? Aurelia berdiri, kenapa Aurelia? Senang. Aurelia katanya senang saat belajar teks prosedur. Kenapa senang? Iya, karena dia katanya tahu jadi struktur teks prosedur. Yang kedua, siapa yang bisa? Agustinus, siapa berdiri? Kenapa Agustinus? Saya senang karena tulisan berbawasan seperti cara membuat dan udah belajar membuat yang lain. Bahkan menurut Agustinus juga dia senang karena apa? Saat menonton video katanya dia senang karena dia menonton video membuat Nani Nura. Ada lagi? Diandra, bagaimana perasaanmu Diandra? Saya senang. Karena saya menjadi tahu struktur teks prosedur. Oke, berarti semuanya semangat belajar ya. Atau saat belajar kita tadi ada yang tidak senang? Senang semua? Bahagia semua? Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, kemudian, baik, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun teks prosedur. Ya, bagaimana apa? Cara menyusun teks prosedur. Berarti nanti dibuka dulu bukunya halaman 17. Itu dulu tugasnya di rumah. Literasi dulu dulu teks itu halaman 17. Buka dulu bukunya semua, halaman 17. Ayo. Udah dibuka? Sudah? Oke, udah dibuka itu udah nampak? Nah, itu literasi dulu, dibaca dulu teks itu. Langkah-langkahnya itu minggu depan kita bahas. Oke, bisa? Bisa. Oke, sebelum kita tutup belajar kita speaking dulu. Sekali lagi dulu, cepat dulu. Ayo cepat. Oke, tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding 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 dung dung dung. Lari. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding 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 dung dung dung. Semangat. Oke, silakan duduk. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin doa penutup? Silakan Jen maju depan. Ayo. Kita berdoa ya menutup pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di hari apa lagi? Di hari Kamis. Dibaca bukunya ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Semangat. Berdiri dulu sekali lagi cepat. Dia semangat dulu. Ayo. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, silakan kembali. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya. Selamat pagi. Pagi.